Hai, salam. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan, Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Wahyu pasalnya yang kedua ayat 12 sampai ayat 17 di bawah perikop kepada jemaat di Pergamus. Dan dituliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak kepada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Demikian jawaban firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali. Hari ini kita membahas kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu yang ada dalam pembacaan pada pagi hari ini, di situ Yesus menegur jemaat di Pergamus. Dia menyoroti bahwa mereka tinggal di tengah-tengah dunia yang dipenuhi kompromi, di mana ajaran sesat mengancam iman mereka. Yesus mengingatkan agar mereka tidak bertoleransi terhadap ajaran-ajaran yang menyesatkan. Sebaliknya mereka harus setia, memegang teguh, dan hidup dalam kebenaran. Kotong semua selalu dan senantiasa diajak Tuhan untuk tidak berkompromi, tetapi berpegang teguh pada kebenaran firman meskipun kotong ada dalam tekanan dunia. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kotong melihat konteks teks kitab Wahyu pasal 2 ini, kotong betul-betul diajak untuk tidak toleransi dengan dosa. Berarti kotong menolak berkompromi dengan nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Kotong saat ini hidup di tengah-tengah budaya yang seringkali meremehkan standar moral, di mana hal-hal seperti kebenaran, kesetiaan, integritas sering diabaikan karena hal-hal yang menguntungkan pribadi lepas pribadi. Jadi kotong dipanggil untuk berani bersikap beda, tidak ikut arus, hidup sesuai firman Tuhan. Meskipun itu membuat kotong berbeda dan bahkan ditentang.
Dengan begitu kita bisa menjadi saksi yang setia di tengah zaman yang penuh dengan tantangan. Bapak Mama Saudara, ini firman ini tidak hanya untuk mereka jemaat di Pergamus, tetapi menjadi firman yang nyata bagi ketong saat ini. Karena ketong terlalu takut untuk berbeda di tengah-tengah masyarakat. Ketong takut ketong kelihatan berbeda sendiri. Warna baju berbeda, tubuh berbeda, rambut berbeda, dan segala hal. Finansial berbeda, latar belakang pendidikan berbeda. Ketong akhirnya membuat ketong takut menyatakan apa yang sebenarnya menurut firman Tuhan itu adalah benar. Ketong takut menunjukkan bagaimana ketong memang harus berbeda dengan orang lain dalam hal yang diperintahkan Tuhan. Jadi Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya tekankan, kita dipanggil untuk berani bersikap beda, tidak ikut arus dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal firman Tuhan? Yakni terus mau bersekutu dengan Tuhan, mendengar dan merenungkan, serta berdoa, minta hikmat kepada Tuhan. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.